Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Ini adalah tempat kita berbagi kisah yang penuh inspirasi dan tentunya penuh makna. Kita hari kedatangan duo putri yang sangat cantik, wah luar biasa. Mereka adalah putri dari pemberdayaan perempuan Indonesia, betul ya? Nah mungkin tak usah berlama-lama, kita akan berikan kesempatan kepada para putri ini untuk memperkenalkan dirinya. Namanya siapa, terus umurnya berapa, terus sekarang sedang bekerja di bidang apa, ya silakan. Mau siapa dulu? Dari aku dulu ya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Anggreni Hayatunufus. Saat ini usia saya 20 tahun, kebetulan masih menjadi mahasiswa ya, mahasiswa aktif semester 6 Universitas Negeri Jakarta, jurusan Sastra Inggris. Kebetulan juga lagi ambil double degree gitu, semester 1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka gitu. Double-double ya. Iya. Oke, Dewi. Atau lagi? Kalau saya Dena Alif, boleh dipanggil Dena. Saya lagi S2 di UI, Magister Kesejahteraan Sosial. Terus saya dapat Duta Pemberdayaan Perempuan kategori intelijensia. Sekarang kerja di NGO, di PRTB Konsorsium Penabul STPI. Jadi saya memang fokus kerja di non-government organization. Gitu. Keren. Nah ini kita mulai nih, bagaimana sih bisa tertarik ke arah pemberdayaan perempuan ya? Terus sebenarnya apa sih artinya pemberdayaan perempuan? Ini apa? Ini banyak yang nggak ngerti loh, termasuk saya nih ya. Bahasanya rasanya rumit gitu ya. Apa ini? Boleh mulai dari Dewi, ini double D ya. Dena dan Dewi. Keren. Bisa disebut Dede nih. Kalau dari aku pribadi itu pertamanya karena keresahan aku ya, aku itu kan lumayan aktif di beberapa organisasi dan sempat magang juga gitu. Dan mungkin di tempat-tempat seperti itu aku merasa kadang suara perempuan itu kurang terdengar gitu. Atau mungkin ngerasa kayak masih ada patriarki gitu di Indonesia. Jadi kayak perempuan tuh nanti dulu lah, atau enggak kayak kamu kerjaannya yang ini aja, yang mudah-mudah, kamu nggak bisa gitu. Iya. Masih kerasa ya? Masih, karena itu. Contoh-contohnya nih yang paling. Gak usah sebut namanya lah. Gak usah sebut nama ya, maksudnya tapi misalnya. Ceritain sedikit lah. Ceritain sedikit, kira-kira kayak apa sih? Aku pernah magang di sebuah instansi dan kebetulan aku tuh sangat minoritas. Di dalam lantai itu kebetulan aku magang sendirian dan aku satu-satunya perempuan di ruangan itu. Wow. Gitu. Terus Kerjaan apa itu waktu itu? kebetulan itu kan magang kayak staff kesekretariatan gitu ya. Nah terus Ada pada saat sekretariat. terus aku kayak selalu gini, boleh saya bantu, saya mengerjakan ini gitu. Tapi selalu bilang, oh nggak usah, perempuan duduk manis aja. Ya Selalu, ampun. Oh iya. Zaman hari gini. Iya, soalnya saya latar belakangnya kan arsitek ya. Nah, jadi banyak banget yang memang main sama laki. Tapi kalau di sekolah di arsitek, kita udah nggak pernah dengar kata begitu ya. Semua harus. Jadi kalau tingkati naik ke lantai atas atau ke apa, Semua harus tinjau masing-masing. udah tanggung jawab masing-masing gitu ya, dan mesti ikut naik. Kalau nggak berani ya udah jangan jadi arsitek, kasarnya begitu ya. Jadi dengarnya, wah di zaman begini, padahal zaman saya aja udah. Iya, udah nggak ada yang namanya perempuan boleh nggak naik genteng, perempuan boleh nggak turun ke apa itu gorong-gorong, nggak ada gitu rasanya. Ini masih ya gitu. Nah, sekarang Padahal jadi sekretariatan ya, padahal ya. Kalau aku, karena aku bekerja di NGO back then gitu, aku melihat banyak banget nih sebenarnya perempuan-perempuan, terutama waktu itu kerja di setting remaja sebetulnya dan anak. Jadi banyak remaja-remaja yang dapat kekerasan gitu dari perempuan, terutama dari orang tua, kemudian dari lingkungan sendiri, atau bahkan dari partnernya sendiri ya waktu itu. Oh berarti di NGO-nya itu bergeraknya di bidang apa tuh? Maksudnya dia ngurusinnya bidangin apa? Sorry ya, biar tahu nih. Nggak usah sebut, kalau boleh sebut boleh, kalau nggak apa-apa. Waktu itu sempat di bidang remaja dan kebencanaan dan kesehatan sekarang. Jadi pokoknya spektrumnya banyak nih, ada anak, kesehatan sama remaja dan perlindungan, sebetulnya perlindungan anak. Gitu. Waktu itu banyak banget kejadian seperti itu, dan itu bukan hanya terjadi di Jakarta.
gitu. Itu banyak banget di daerah gitu. Justru di maksudnya. daerah lebih Betul, tinggi ya. yang di non Jakarta, betul. Nah kalau itu sih sering ya, kita masih dengar ya, diperkosa, dilecehkan, bahkan perdagangan anak yang betul yang secara kita sudah bilangnya tidak ada, ditutup, tapi toh kenyataannya sangat mengerikan. Bahkan kami pernah pelayanan dan pergi ke daerah Singkawang, kalau tahu, ya, dan ini orang tua menjual dan menawarkan anaknya secara terbuka. Yes. Ya, mau nggak gitu dengan anak saya gitu ya, sekian buat dijadiin istri ketiga, kelima, terserah. Dijual. Ya mereka nggak peduli gitu mau istri ke berapa asal mau gitu. Yang lebih mengerikan lagi, kami kan punya sekolah nih di sini. Nah sekolah ini juga kami dapati orang-orang tua itu menyewakan anak kepada, maaf kata, patriot. Jadi tenaga kerja asing. Nah, ya, dari Arab, dari banyak tempat, dan disewakan cuma kalau weekend. Jadi mereka bisa sekolah biasa, tapi kalau weekend orang tuanya yang menyewakan. Nah, jadi benar-benar, aduh, kadang-kadang itu dunia gelap ya. Kadang-kadang mereka butuh uang ya kadang. Dan buat mereka keren banget. Bahkan papa mamanya tuh merasa keren kalau anaknya laku. Karena cuma berapa jam, mungkin 3 juta, dan itu udah bisa untuk melunasi kontrak mereka. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Itu banyak terjadi tapi realitanya memang. Realitanya sangat banyak. Dan kami juga susah untuk menahan ya, karena kenyataannya begini, kita nggak bisa kasih uang kontrakan. Betul. Dan mereka melakukan itu gitu. Nah jadi ya, saya nggak nyangka kalau pemberdayaan, saya pikir itu perlindungan wanita. Kalau pemberdayaan wanita, saya pikir ke arah yang lain nih ya, belum terlalu familiar dengan ini. Nah, terus ada ajangnya nih, terus bagaimana ini? Ajangnya ngapain nih gitu kan? Kalau Putri Indonesia kan mungkin terus kapan dan kenapa gitu. kalian ikut ya? Mari cerita. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu ya, namanya pageant, balik lagi mungkin benar ada catwalknya, fashion show. Tapi karena kita fokusnya ke pemberdayaan perempuan, jadi kita itu masing-masing finalis itu punya advokasinya masing-masing. Kita itu beradvokasi, punya program masing-masing gitu sih paling. Nah, pada waktu itu yang kamu angkat apa? Kalau yang dari Dewi angkat, terus nanti Dena ya. Kalau aku personally aku itu punya campaign namanya 5B for Change. 5B itu behavior, brain, beauty, brave, and believe. Karena menurut aku pribadi pemberdayaan perempuan itu adalah ketika kita sebagai perempuan itu sadar akan diri kita sendiri, dapat menerima diri kita sendiri, dan juga berdaya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus meningkatkan value seorang perempuan itu ya dengan Start kita from sendiri, dari diri kita sendiri sebagai dulu, perempuan gitu ya. gitu sih. Dan 5 ini memang keren banget ya, kalau itu ya, behavior, ya, brain, dan sebagainya. Wow, cakep nih. Tapi jadi fokusnya ke perempuannya ya, bukan betul. ke lingkungannya ya. Kita dulu yang harus berubah sebelum lingkungan berubah. Nah, kalau Dena nih gimana waktu itu? Waktu itu saya nggak beda jauh, karena background saya melihat masalah-masalah tadi ini di kerjaan saya. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan dari diri sendiri sebetulnya advokasi saya. Advokasi saya dimulai dari diri sendiri, taking care of ourselves, cinta sama diri sendiri, sehingga cycle-cycle yang ada dari parent mungkin sebelumnya atau dari lingkungan kita, itu nggak mempengaruhi kita, dan kita tahu kita mau jadi apa sebetulnya di situ. Itu advokasi saya. Jadi start from ourselves sebetulnya itu bisa jadi salah satu langkah kecil advokasi untuk merubah satu generasi menurut saya. Jadi cycle-cycle kekerasan yang mungkin kita pernah tidak sadar mungkin ya. Nah itu kita heal ourselves gitu. Jadi nextnya itu kalau kita pada generasi selanjutnya itu bisa terputus cycle-nya. Jadi mulai dari diri sendiri, do shadow work, do inner work, itu advokasi saya. Ya sebenarnya bereskan diri kita sendiri dulu gitu ya, kalau kita bahasakan lebih sederhana. Mungkin sebenarnya untuk sebelum nolong orang nih kita harus tolong diri kita sendiri dulu gitu ya. Betul.
Oke. Nah, terus ajangnya ini diadakan di mana dan ceritanya coba boleh cerita Ujiannya ya, apa aja dari nih? awal gitu ya, ngapain aja, terus berat enggak, siapa tahu nih banyak adik-adik yang pengen ikut, terus usia umur berapa sampai umur berapa, misalnya emak-emak kayak saya boleh nggak gitu ya misalnya ya ikut ya. Nah itu gimana nih ceritanya? Jadi kalau untuk ajangnya tersendiri itu diselenggarakan di Kota Bandung ya. Iya, di bulan November kemarin. Tapi seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia dibuka. Nah, buka pendaftaran itu kalau nggak salah dari bulan September gitu. Itu untuk rentan umurnya mungkin dari umur berapa ya? 17 sampai 30. Oh, 17 sampai 30 tahun lumayan gitu. juga ya. Iya. Kalau misalkan selama ikut ajang sih, tantangan yang pertama itu mungkin keluar dari zona nyaman kali ya, karena kan nggak banyak juga perempuan yang mau untuk ikut ajang kayak gitu, walaupun sebenarnya diri mereka sendiri tuh punya suaranya masing-masing kan gitu. Jadi keluar dari zona nyaman, terus ketika mengikuti ajang itu prosesnya itu tuh pertama ada tahap seleksi berkas, wawancara, kemudian baru di karantina kita. Iya, selama 3 hari di sana. Oh pendek ya karantinanya? Iya, pendek. Kadang-kadang ada yang seminggu gitu ya, ini lumayan pendek nih. Kalau Ratu Indonesia itu lebih lama ya? Putri Indonesia, Putri iya, Indonesia seminggu gitu ya. Lumayan Iya, lama biasanya ini seminggu tiga. gitu. Iya, 3 lumayan. Terus habis itu langsung pertandingan? Iya, jadi selama karantina itu kita dikasih pelatihan-pelatihan dulu ya di hari-hari awalnya. Terus kemudian ada kayak makeup class segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan perempuan. Nanti baru di hari terakhir itu grand finalnya gitu. Iya. Nah sekarang bagian dari Dena. Pada waktu itu mengikuti itu ya, apa yang paling membekas atau yang bisa dibilang apa ya, menarik dan gimana sih gunanya apa gitu ya? Oke, yang pertama tuh paling menarik itu saya waktu lihat teman-teman yang lain, finalis yang lain itu. Berapa banyak tuh kira-kira? Waktu itu kita sampai lupa ya. 13 kali 13 ya, waktu waktu itu itu yang saat waktu itu Indonesia. 13 aja sih. 13 orang itu kita suportif satu sama lain. Jadi satu nggak bisa sesuatu gitu. Kita benar-benar saling bantu banget di situ. Dan itu nggak banyak sebetulnya yang terjadi sekarang gitu. Tidak banyak orang melakukan sisterhood kayak gitu sebetulnya. Dan itu something positif yang benar-benar saya dapat banget waktu acara kemarin. Biasanya malah bersaing ya. Sikut-sikutan, saling Sikut-sikutan yang negatif, jatuhin. Ini bisa 13 ini bisa sisterhood ya. Wah. Yes. Aku ngelihatnya kayak gitu kemarin. Kemudian tadi keluar dari zona nyaman masing-masing orang, terutama saya gitu kan, karena saya bekerja belajar juga dari teman-teman dan benar-benar mereka juga ngajarin gitu. Entah usianya berapa, semuanya tuh benar-benar supportive each other. Dan itu saya lihat, saya nggak tahu di yang lain, tapi itu yang saya dapat pelajaran dari situ. Ada nggak dalam selama karantina 3 hari itu pelajaran sulit gitu, maksudnya wah ini berat banget nih yang ini nih gitu. Mungkin buat beda-beda ya, mungkin buat Dewi, buat Dena, Ada banget. beda. Ya, apa gitu, mungkin biar kebayang juga nih. Jadi mungkin beberapa yang mungkin mau ikutan gitu kayak, oh ternyata susah sih, cuma bisa ya gitu. Betul, karena mungkin balik lagi ya, ini kan ajang pageant gitu ya, ajang kecantikan juga gitu. Pada saat itu tuh ada tes catwalk, yang mana sebenarnya tujuan pertama saya ikut itu kan untuk beradvokasi ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua di sana juga yang mau Shock. iya, yang mau ikut pageant gitu mungkin bisa dipersiapkan untuk catwalknya gitu. Kayak untuk catwalk tuh ternyata penting juga gitu untuk lomba pageant kayak gitu. Itu sih kalau untuk aku kesulitan di bagian situ. Kalau dari Kak Dena? Kalau untuk aku mungkin hampir mirip. Catwalk. Karena memang sebenarnya masuk sini kan bukan untuk ininya ya, lebih kepengen ke advokasinya, pemberdayaannya gitu. Ternyata catwalknya juga ada gitu Catwalknya ya. juga ada. Terus make up terutama kita benar-betul harus on point banget. Tapi di situ saya belajar juga sih buat taking care ourselves banget gitu. Di situ benar-benar ngelihat diri sendiri. Terus ternyata kalau kita berpenampilan yang sangat baik dan rapi gitu menurut kita gitu, terus dandan dan segala macam, itu ternyata feel good juga gitu. Gitu. Itu lumayan cukup menantang karena tidak terbiasa seperti itu sebetulnya. Jadi waktu datang itu kayak yang biasanya baju segala macam disediain atau kalian bawa sendiri nih? Ini kan rada beda mungkin ya dari ajang-ajang kayak Putri Indonesia atau Ratu Kecantikan gitu ya. Kalau itu kan mereka disediain semua tuh. Kalau ini dari kalian make up juga kan mereka di make upin. Kalau kalian make up sendiri atau gimana ceritanya?
Oh, jadi kalau dari kita itu baju itu bawa sendiri-sendiri, tapi kita tuh ada warna color palette-nya gitu loh, kayak ditetapin ininya, apa namanya? Tema. Warnanya. Iya, warnanya gitu. Hari pertama apa Betul. gitu. Terus kalau untuk makeup itu paling kita di makeupin di grand finalnya gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan menurut aku ya, di sana itu nggak terlalu dinilai dari bentuk-bentuk bajunya ya gitu. Mungkin dari yang lain-lainnya selama karantina itu justru penilaiannya kayak dari attitude-nya katanya. Terus dari keaktifannya selama ada kelas segala macem gitu sih. Betul. Boleh ditambahin. Betul, dan advokasinya juga sebetulnya dinilai kalau kemarin. Tapi kita bawa baju beberapa orang nih dari provinsi-provinsi lain. Kebetulan kemarin saya satu kamar, itu mereka dapat sponsor dari provinsinya. Misalnya kemarin ada salah satu provinsi, aku satu kamar, terus dia dapat sponsor dari pakaian apa gitu. Ya, karena mungkin background sebelumnya mereka itu juga sudah menjadi putri-putri gitu ya. Mungkin dari provinsi dulu, karena kebetulan kita itu ikutnya kan langsung sendiri ya, langsung ke Indonesianya. Nggak ada background nih sebenarnya ya. Mereka itu justru udah dikirim dari provinsinya gitu. Jadi mungkin ada keuntungan buat yang ikut dari provinsi dulu, mereka akan dapat sponsor sih untuk baju, make up gitu. Tapi bagaimana kalian mengalahkan dalam tanda kutip ya mereka-mereka lebih yang dahulu nih sebenarnya. sudah biasa, sudah pengalaman dan di catwalk sudah lancar. Nah ini gimana nih kalian bisa mengalahkan? Kalau dari aku personally, pertama itu aku orangnya percaya diri sih. Jadi aku selalu fokus sama apa yang aku punya. Mungkin mereka itu punya banyak kelebihan ya, bahkan di bidang itu gitu. Tapi aku selalu percaya diri dan aku fokus sama apa yang aku bawa dan apa yang mau aku berikan dampaknya kepada orang-orang gitu. Jadi aku fokus ke advokasi aku gitu. Mungkin itu sih yang mereka mungkin fokusnya di hal lain seperti catwalk segala macam. Mungkin kalau aku tetap lebih percaya dan lebih menyuarakan advokasi aku aja gitu. Jadi pede ya, orang lain mau bagus juga, pokoknya bagusan punya aku gitu ya. Iya, itu bagus juga loh. Aja, gitu. Buktinya mengalahkan. Buktinya berhasil loh. Terus kalau Dena, Senior. kuncinya apa nih? Kalau aku juga sama sebetulnya. Kayak ya udah, yang penting aku bisa berdampak buat orang lain. Ada yang aku bawa dari background aku. Kemudian apapun yang terjadi, ya udah gitu. Aku waktu itu seperti itu. Tapi ternyata waktu itu dapat kategori intelijensia kan. Berarti mungkin dinilai dari advokasi atau kriteria lain sebetulnya mungkin di sana seperti itu sih. Jadi nilai yang lain sebetulnya itu juga di luar dari comfort zone saya waktu itu, tapi tetap saya juga usaha untuk pelajarin itu gitu, catwalk dan make up gitu. Sesudah keluar dari selesai nih ya, ada tugas-tugas atau apa yang harus kalian buat nih ya, gitu katanya ya. Itu terus kemudian misalnya speak up di mana atau abis itu udah selesai. Iya, sebenarnya itu kalau misalkan dari yayasan kita sendiri itu ada tugas-tugas ya, kayak misalkan kita itu untuk menjadi juri di pageant-pageant lain, terus juga mungkin diundang untuk menjadi speaker kayak di radio atau segala macam. Nah, kalau misalkan untuk diri sendiri, nah pada saat kita mengikuti ajang tersebut kan kita membawa yang namanya program ya, kita punya program masing-masing, advokasi masing-masing. Mungkin itu lebih ke tanggung jawab kita bagaimana kita bisa menjalani apa yang kita advokasikan gitu. Kebetulan pada saat itu program saya itu ingin datang ke sekolah-sekolah untuk membawa campaign itu, 5B itu, karena saya mau memberikan pendidikan kepada teman-teman muda gitu ya, untuk lebih berdaya kepada dirinya sendiri gitu sih. Kami di sini punya banyak kelas nih ya, kalau kapan-kapan mau datang silakan ya, karena memang anak-anak muda sekarang kan butuh sekali ya. 5 ini menurut saya oke banget, dan itu juga mulai ya menyembuhkan dari diri sendiri, itu keren banget, care sama diri sendiri itu keren banget dua-duanya. Nah, sepanjang perjalanan pasti ada tokoh wanita yang mungkin kalian suka atau sebagai teladan. Nah, terus coba cerita deh bagaimana tokoh ini mempengaruhi, dan buat Dewi dan Dena ya, siapa sih yang jadi panutan, siapa yang kalian wow ini keren deh hidupnya, saya pengen ikut gitu ya. Kan Dina dulu boleh. Aku suka sama Dian Sastro, sebetulnya ada 2, Dian Sastro sama Megawati. Anyway. Wow, keren. Ya, aku suka karena mereka betul-betul menyuarakan, terutama Ibu Megawati terutama ya,
menyuarakan apa yang menjadi hak-hak perempuan, terutama rakyatnya, dan dia adalah perempuan pertama ya jadi wakil presiden, terus yang sampai saat ini shining gitu, ada di politik. Jajaran dan itu iya, Jajaran presiden ya, kan juga mudah presiden ya. perempuan ada di Politik, itu, panggung politik gitu. yang sangat kuat di Indonesia. Betul, itu sebagai leader itu sangat menginspirasi saya gitu. Kalau Dian Sastro, saya sangat suka cara berpikir dia. Jadi begitu, walaupun dia berkeluarga, tapi saya melihat kalau dia tetap berkarya dan berusaha untuk tetap berkarya gitu. Dan saya nggak tahu sih ya backgroundnya seperti apa, tapi saya melihat kalau dia juga tetap memanage keluarganya gitu sebagai seorang ibu, seorang istri, tetapi juga sebagai seseorang perempuan yang pengen berkarya dan individu, dan dia tetap melakukan tugasnya. Nice. Bagus. Iya, biar bagaimana sebenarnya cukup banyak ya di dunia ini perempuan-perempuan hebat istilah saya ya, mulai dari Margaret Thatcher kalau zaman dulu ya, wah menerabas semuanya. Kita kenal Madam Teresa ya, segala macam. Aduh, memang perempuan harus bangkit. Nah, harus lebih bersinar lagi ya. Sekarang dari Dewi ini. Kalau dari aku, dulu dari zaman aku SD, itu waktu belajar sejarah, itu aku suka banget sama sosok Kartini. Karena pendidikan itu pertama itu berdaya ketika dari zaman Ibu Kartini. Tapi kalau semenjak aku grow up gitu ya, aku tuh sekarang itu suka sama dua tokoh, yaitu Mbak Najwa Shihab sama Kak Maudy Ayunda. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman aku gitu ya, aku suka banget Mbak Najwa Shihab ini aktif sebagai sebenarnya nggak bisa dibilang polisi, tapi aktivis gitu lah ya. Jadi dia itu adalah sosok yang berani gitu untuk menyuarakan suaranya gitu. Apa nih yang paling kamu setuju dengan pendapat dia? Aku suka aja sih ketika dia tuh berani, dengan keberaniannya, justru aku suka dengan keberaniannya dalam menyuarakan pendapat-pendapatnya ketika lagi berpolitik gitu, tanpa dia tuh minder dengan tokoh-tokoh yang lainnya gitu di tengah gempuran laki-laki gitu. Terus yang kedua, dengan Maudy Ayunda itu aku suka sekali bahwa perempuan itu tuh ternyata bisa loh bersinar dalam hal apapun gitu. Dari segi pendidikan, beliau itu menjunjung tinggi pendidikannya, dan juga beliau juga berkarir dalam musik, dan juga tetap menjadi sosok istri gitu saat ini gitu sih. Luar biasa. Kita break dulu ya, tetapi kita akan belajar lagi lebih banyak ya tentang apa yang mereka dan para wanita-wanita cantik ini ya untuk sungguh-sungguh membuat semua wanita di Indonesia makin bersinar. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu. Aku dong. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the while with me. I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the stormy seas. I am strong when I am on
your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Akur dong. Inilah tempat inspirasi dan penuh makna, tapi kita nggak usah berlama-lama. Kita masih mau seru bertanya-tanya buat Dewi dan juga Dena. Seru banget ya ternyata perjalanan jadi pageant ya, itu nggak cuma sekedar jadi pageant gitu. Waktu advokasinya mereka itu sampaikan dan ceritakan, ternyata juga itu jadi sebuah tanggung jawab gitu ya. Tadi kan cerita soal 5B gitu ya. Ada advokasi yang lainnya juga yang sebenarnya harus kita kerjakan nih, nggak cuma waktu untuk secara ajang lah tanda kutip ya gitu, tapi juga harus dijalankan. Nah, mungkin bisa cerita sedikit nggak dari semua nih ya yang sudah diplankan, yang sudah menjadi kerinduan hati, ada yang udah mulai coba dijalanin nggak gitu? Atau ada nggak cerita-cerita yang wah aku nih waktu menjalankan ini ternyata bisa loh menolong orang dengan cara seperti ini gitu. Mungkin mau dari Dewi dulu atau Dena dulu? Oh ya boleh. Kalau dari aku itu sebenarnya, aku mau cerita dulu nih sebelum aku ikut pageant, itu kenapa aku bisa peduli banget sama pemberdayaan perempuan gitu. Jadi pas zaman SMP dulu tuh, aku tuh pernah menjadi korban perundungan sebenarnya. Iya, dan perundungannya itu sesama perempuan gitu. Justru sesama perempuan, bukan cowok Justru ya? itu yang amat sangat aku sedihkan ketika kadang itu perempuan merasa berdaya ketika kita berada di kelompok perempuan kan gitu. Tapi sama-sama nih, Tapi gitu. justru malah aku pernah jadi korban perundungan pas di zaman SMP itu oleh perempuan gitu. Itu yang sangat aku sedihkan dan itu yang sebenarnya aku concern gitu loh, kayak kenapa bisa perempuan itu merundingkan seseorang padahal ternyata tanpa alasan gitu loh. Sebenarnya tanpa alasan yang bagaimana Kalau boleh cerita gitu. dikit nih ya, apa yang waktu itu dialami nih? Boleh nggak? Jadi waktu itu tuh ceritanya itu waktu aku lagi zaman SMP itu aku tuh lumayan aktif orangnya ya kan. Terus abis itu aku tuh aktif sana sini. Terus tapi aku tuh emang nggak terlalu fokus sama yang namanya friendship segala macem gitu. Terus waktu itu aku didatengin, aku dirundung gara-gara mungkin katanya aku tuh terlalu sibuk lah, terlalu orangnya sibuk di luar, tapi kayak kurang ada pendekatan sama teman. Nah, tapi sebenarnya di satu sisi itu juga bisa jadi pelajaran kan untuk kitanya gitu sebagai perempuan. Mungkin kita bisa lebih take care sama lingkungan sekitar, lebih peka sama lingkungan sekitar gitu. Mungkin dari cerita itu tuh membuat kesadaran untuk diri aku sendiri dan juga membuat kesadaran walaupun kita punya masalah gitu ya, atau mungkin orang lain punya masalah sama kita, padahal nggak seharusnya pakai cara seperti itu gitu. Dengan alasan apapun sebenarnya cara itu tuh tidak dibenarkan gitu. Makanya aku fokus ke pemberdayaan perempuan ketika orang-orang tuh lebih bisa educated lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada permasalahan kan sebenarnya bisa diobrolin, kurang diskusi gitu. Betul. Tapi nggak harus dirunding gitu kan. Terus oleh karena itu aku fokus lah tuh, mulai dari situ fokus ke diri sendiri dan juga fokus untuk ke edukasi gitu. Aku tuh suka aktif di Instagram aku untuk memberikan penjelasan gitulah soal kemanusiaan, empati gitu. Dan itu berdampak, dan ketika aku sudah tumbuh di SMA gitu, teman-teman yang tadinya merundung aku pun menjadi teman dekat aku justru sekarang luar gitu. Biasa, iya. luar biasa.
Jangan pernah berhenti ketika kita menghadapi tantangan. Pada waktu Dewi berusaha untuk maju dan ternyata ada teman-teman yang jelas tidak suka. Seringkali kita berpikir bahwa ini hidup saya, ini urusan saya. Tetapi kenapa beberapa orang begitu kepo ya dan kemudian tidak suka dan kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Tapi belajar dari Dewi, dia tidak terhentikan. Dia tidak menyerah. Dia juga tidak memusuhi temannya yang merundung ya. Bahkan sekarang bisa menjadi teman dekat. Wow, ini benar-benar sebuah langkah di mana tidak terhentikan tetapi proaktif. Merubah semua keadaan yang negatif menjadi positif. Merubah tantangan menjadi sebuah kemenangan ya. Luar biasa sekali. Terima kasih buat inspirasi ya, dan biar semua adik-adik semua mungkin yang sedang mengalami dalam tanda kutip tantangan atau dirundung, dibully ya, karena memang tidak semua hidup ini lancar. Jangan menyerah dan jangan berhenti. Tapi seperti kakak kita yang cantik ini, Putri Pemberdayaan Perempuan, untuk selalu bangkit dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang dari Dena nih. Kalau aku, backgroundku sebetulnya salah satu korban kekerasan, tapi di dalam keluarga ya, di dalam keluarga. Jadi itu yang sebenarnya membuat ini ya. Betul, yang membuat pengen do something, berbuat sesuatu, terutama buat perempuan. Jadi berangkat dari situ, orang tua, keluarga terutama, gitu, ada beberapa kekerasan verbal dan fisik sebetulnya yang dialami gitu sejak kecil, dan ternyata berdampak kepada perilaku saya dan cara berpikir saya sampai besar. Kemudian kekerasan itu juga berdampak gimana saya memilih pacar nih, gimana memilih pasangan ternyata ya. Dan ternyata sempat juga waktu itu dapat verbally kekerasan dan emosional juga dari pasangan. Nah setelah itu gitu, sepanjang dengan background itu sampai sekarang, kok ada beberapa hal yang kok rasanya salah gitu di diri saya. Kayak misalnya nggak ada confidence sama sekali waktu itu. Betul, di repress gitu kan, repress semua verbally apa yang kita pengen, needs kita, kebutuhan kita gitu di dalam keluarga, itu mungkin depress waktu itu ya backgroundnya. Itu terjadi terus sampai besar gitu, sampai saya udah besar kok sadar kok ada hal-hal yang kok aku tuh nggak mau jadi orang kayak gini gitu. Aku nggak mau jadi orang kayak gini. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Oh ternyata dulu selalu kayak gini gitu. Pun berusaha buat keluar dari zona nyaman, buat pede, itu berusaha. Tapi kok rada susah nih. Kenapa? Ternyata saya punya background tadi dapat kekerasan tadi. Itu terjadi udah cukup lama sebetulnya, dan bahkan mungkin sampai saat ini beberapa ada gitu, beberapa verbally ada, tapi ternyata setelah saya semakin dewasa, semakin besar, saya sebagai perempuan, sebagai manusia itu ternyata punya power, punya kekuatan buat lepas dari itu, karena hal itu tuh kita kan nggak pernah milih ya apa yang terjadi sama kita, dan kita tidak bisa pernah putar balik juga. betul, Dan kita juga nggak bisa milih keluarga. betul, tidak bisa memilih keluarga, dan mungkin itu adalah pertama kalinya juga orang tua saya, keluarga saya Punya juga hidup anak, dan betul. punya anak. Itu pertama kalinya mereka jadi orang tua gitu, belum pernah mereka Belum sebelumnya. pernah juga. Jadi mereka Juga belum punya belajar. pengalaman juga, kalau punya pengalaman juga bingung juga ya. Betul. Masalah baru lagi berarti. Betul. Oh berarti apa yang terjadi sama saya sekarang, saya nggak bisa nyalahin keluarga terus dong. Jadi ya udah, kalau gitu saya memang harus punya power buat jadi apa yang saya pengen, jadi orang yang saya pengen kayak gimana, tanpa hal yang terjadi, hal pengalaman negatif yang terjadi itu jadi penghalang saya buat jadi orang yang saya pengen. Itu background saya sebetulnya. Nah, jadi Dari situ kerja buat diri sendiri dulu nih, kerja kayak healing, ceritanya healing. menghealing diri sendiri lah, bukan diri jalan-jalan sendiri. nih ya. Bukan jalan-jalan. Kadang orang tuh healing tuh salah arti Iya, ya. sekarang tuh soalnya orang ngomong healing artinya jalan-jalan Jalan-jalan. dong. Makanya Iya, healing yang iya. paling perlu tuh bukan jalan-jalan. Betul. Healing yang perlu tuh dengan diri kita bereskan gitu Betul. ya. Beresin dulu nih. Aku kan karena mungkin korban kekerasan, jadi kadang tuh kita
berdampak sama cara kita menyikapi masalah. Oh, gimana tuh contohnya? Misalnya jadi lebih marah kan, karena dulu kebutuhan kita tidak terpenuhi. Cara marah kita Ngikutin gitu. ternyata. Jadi patternnya masuk tuh di situ. Aku nggak mau jadi kayak gitu. Tanpa sadar, Tanpa kita sadar. sebenarnya nggak suka, cuma Itu karena tanpa sadar kita terjadi. nggak beresin, begitu ada masalah, sebenarnya kita jadi mirip sama papa mama kita, gitu ya. Oh, kok jadi kayak gitu? Aku nggak mau jadi orang kayak gitu. Oke, berarti kita harus melakukan apa yang sebaliknya kan? Tapi kita harus sadar dulu itu terjadi gitu. Itu yang terjadi. Akhirnya udah deh beresin dulu gitu. Ketemu sama psikolog waktu itu, sempat waktu masih agak punya uang ya waktu itu kerja. Karena udah kerja. Jadi bisa ke situ, tapi pas lagi nggak punya uang, oke, kita cari sumber-sumber lain. Itu kan banyak tuh gimana caranya sebetulnya kita mulai cinta sama diri kita sendiri lagi. Caranya gimana? Terus apa yang menjadi kita pengen lagi itu kayak gimana? Nah itu kan ada tuh di sosial media biasanya. Akhirnya gimana? Dari yang pemarah, itu sampai akhirnya sadar, healingnya gimana? Ini orang perlu tahu nih. Bukan Iya, cuma betul. jalan-jalan, healingnya tuh Oke. jangan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tuh ya boleh, cuma Tapi kadang habis banyak nggak jalan-jalan menyembuhkan. balik, nggak nyembuhin. Sampai ke rumah balik, Balik lagi deh lagi. traumanya, balik lagi depresinya ya kan. Justru yang perlu kita tahu itu gimana cara nanggulangin itu. Oke, Gitu. jadi waktu Fight-nya. marah itu, jadi saya tahu kenapa kok saya marah kayak gini, kok jadi bitter gitu ya, sama marah, terus kesel, benci gitu. Terus kadang juga benci sama orang yang kok lebih sukses dari saya, biasanya gitu. Kalau yang ini percaya diri, ternyata yang percaya ini diri. ada irinya Ada gitu irinya. ya. Ya, Dulu betul. backgroundnya seperti itu. Kok saya bete ya lihat orang yang lebih sukses dari saya, lebih shining dari saya. Itu satu. Terus di relationship tuh waktu punya pacar tuh sempat kayak kok aku ke-trigger terus tiba-tiba marah. Jadi kok kayak gini sih marahnya gitu. Kok jadi mirip kayak orang tua saya tuh marahnya gitu, ngata-ngatainnya gitu. Oh, ada yang nggak beres nih di situ gitu kan. Ada yang salah. Ada yang salah nih dari diri saya. Nggak mau jadi orang kayak gitu. Nah terus waktu itu aku carilah informasi gitu. Gimana sih caranya biar kita lepas dari pattern itu. Aku udah ngerti tuh di situ. Kita harus tahu berarti behavior itu tuh, perilaku itu datangnya dari mana. Oh dari sini. Akarnya di mana? Akarnya di mana? Oh ternyata dari sini nih akarnya. Terus kita lihat, kita beneran mau jadi orang kayak gitu? Menetapkan perilaku itu ada di dalam diri kita atau enggak? Nanti di masa depan kita mau jadi orang yang kayak gimana sih? Oke. Nah, aku nggak mau tuh. Oh berarti setelah aku tahu, sadar, aware, aku punya perilaku buruk kayak gitu, aku lihat aku nggak mau jadi orang kayak gitu di masa depan. Akhirnya aku harus kerja diri sendiri. Oh ya udah berarti kalau satu hari ada yang nge-trigger aku, yang bikin aku marah kayak gitu, ada orang yang lebih shining dari aku, berarti aku harus me-train atau ngelatih pikiran aku untuk sebaliknya. Ya udah dipaksa aja untuk sebaliknya. Enggak kok, kenapa harus marah kayak gitu? Itu kan bagus sebetulnya. Kenapa harus benci sama orang yang lebih shining daripada kita? Itu kan sebetulnya bagus. Itu satu. Terus di keluarga, di pasangan juga gitu, pas marah, kok aku marah gitu kan, oh aku nggak mau jadi kayak gitu, ya udah aku bersikap sebaliknya. Ya udah aku step back dulu, daripada aku marah kemudian berkata-kata yang tidak-tidak. Ya udah aku butuh waktu dulu untuk mengolah emosi aku. Karena aku cari cara gimana caranya mengolah emosi gitu kan. Gimana caranya mengolah emosi? Oh ya udah daripada aku ngatain orang, nyakitin orang, ya udah aku cari waktu sendiri dulu. Oh aku marah, ngasih validasi sama Marahnya diri kenapa gitu ya? Iya, marahnya kenapa? Disampaikan dengan baik, belajar komunikasi. Wow. Itu waktu itu yang terjadi. Buat saya ini sebuah pengakuan atau sebuah apa ya, sharing yang ajaib sekali, karena nggak banyak orang berani mengakui saya iri nih, lihat orang lebih shining ya, saya iri lihat orang lebih baik. Rata-rata kan ngomong gini, enggak, saya emang nggak iri gitu ya, tapi iri banget gitu ya, sampai ngomongin yang negatif sampai yang nggak masuk akal. Wah ini luar biasa sekali. Kalau menurut saya simpulkan dari apa yang tadi Dena ceritakan, yang pertama adalah kenali jati diri kita. Karena ada banyak orang yang ternyata tidak kenal jati dirinya. Tidak kenal kenapa dia luka, tidak kenal kenapa dia marah, tidak kenal bahkan kenapa dia bereaksi seperti itu ya. Dan yang kedua adalah mari kita mulai mendidik hati
Ya, karena tadi dibilang gak apa-apa, ambil aja waktu untuk mengelola emosi. Ya, banyak orang pada saat menghadapi masalah kita langsung terabas atau kita langsung ledakan atau kita langsung bereaksi. Padahal tadi dikasih tips yang sangat bijak. Dibilang ambil waktu untuk mengelola emosi atau ambil waktu untuk mendidik hati. Ya, untuk berkata bahwa lihat orang sukses bukan iri, tapi kita harus belajar bagaimana dia sukses supaya kita bisa lebih sukses ya. Dan yang ketiga, saya lihat bagaimana Dena ini benar-benar berani untuk membuat afirmasi ya. Sehingga membuat hidupnya jadi berubah. Ya, seringkali ada orang yang tidak pernah mau melakukan afirmasi buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Kalau buat diri sendiri kita belum lakukan, misalnya berkata saya ini dicintai, saya ini cantik ya, tapi seringkali berkata saya jelek. Ya, bahkan kalau sudah nanti punya anak, kalau seringkali kita ngomong ke anak kita bodoh, anak kita kan benar-benar jadi bodoh. Sedangkan kalau kita kasih afirmasi yang bagus, misalnya kamu nih pintar, kamu nih bisa. Cuma sekarang perlu belajar lebih banyak ya. Itu akan merubah banyak hal. Dalam hidup kita 3 hal ini menurut saya sebuah tips yang sangat ajaib ya. Yang pertama mengenal diri sendiri, kedua mendidik hati, dan yang ketiga afirmasi. Ini sebuah tips yang buat saya keren banget. Thank you. Buat semuanya. Kita sekali lagi tidak bisa memilih keluarga, ya, tetapi kita bisa menjadi lebih baik dari keluarga kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat dan menjadi penyembuh buat keluarga kita. Karena mungkin seperti yang tadi Dena bilang ya, orang tua kita juga tidak tahu mesti bagaimana. Itu pertama kali. Iya. Jadi dia tidak tahu bagaimana mendidik anak, tidak tahu bagaimana menikah, ya, bagaimana menghadapi semuanya. Wah, kalian luar biasa. Yang satu keluar dari perundungan, yang satu bagaimana bisa memberikan sebuah langkah praktis untuk menghadapi diri sendiri nih. Karena kemenangan itu harus dari dalam ya. Nah, ini di ujung nih ya daripada pembicaraan kita. Boleh nggak berpesan kepada banyak ya yang muda ya yang. Tapi saya justru sangat-sangat setuju dengan apa yang kalian dua hadapi ya. Kenyataannya selama ini saya menghadapi nggak ada satu orang pun yang lolos dari bullying ya. Walaupun atau perundungan ya. Walaupun cuma sekali. Walaupun cuma sedikit, bahkan mereka yang paling galak merundung, biasanya dirundung, ya, tapi di tempat lain, ya. Jadi saya minta nih nanti dari Dewi, bagaimana sih buat mereka semua yang hari ini sedang stres, bahkan ada yang nggak berani sekolah, nggak berani cerita ke siapapun tentang apa yang dialami. Nah, yang satu lagi dari Dena, sekali lagi saya tanya. Bagaimana menghadapi keluarga? Karena kenyataan kekerasan, baik verbal maupun fisik, paling banyak justru dari keluarga. Ya. Dan masalahnya kita nggak bisa keluar nih. Kan kita nggak bisa kabur ya. Terus kita bilang saya nggak punya papa mama yang seperti itu kan bukan solusi. Mari silahkan. Oke. Untuk teman-teman semua para perempuan Indonesia ya, pertama itu yang pasti kita harus menerima diri kita sendiri, karena self acceptance itu kadang adalah sesuatu yang paling susah dilakuin gitu loh. Yang pertama, kita itu tinggal di negara Indonesia yang mana negara yang sangat luas dengan kepulauan luas gitu, banyak sekali perbedaan dari ras, suku dan segala macam. Jangan jadikan itu hal-hal yang perlu kalian pikirkan gitu loh. Perbedaan itu jadikanlah penerimaan untuk kita, karena menurut saya perempuan itu punya kecantikannya, keunikannya masing-masing gitu. Dan untuk kalian semua yang masih ngerasa punya banyak sekali stres di luar sana karena tekanan-tekanan gitu, cobalah itu untuk menerima diri sendiri dan yang pastinya fokus untuk diri sendiri dan fokus dengan apa yang kita miliki gitu. Tetap keluarkan yang terbaik gitu, dan yang pasti jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Itu yang paling terpenting nomor 1 ya, karena behavior itu adalah kunci dari segala kehidupan gitu. Apabila kita selalu berlaku baik, percayalah pasti akan selalu datang yang baik juga, walaupun mungkin tidak sekarang gitu. Dan mungkin juga teman-teman boleh banget
untuk mengikuti prinsip saya, yaitu 5B, behavior, brain, beauty, brave, dan belief sebagai pilar kehidupan sehari-hari gitu. Karena perempuan juga perlu banget untuk educated gitu, dan juga itu untuk generasi-generasi mendatang. Kita mungkin bisa merubah generasi-generasi mendatang dari diri kita sendiri sebagai perempuan gitu. Terima kasih. Keren. Sekarang Dena. Oke, buat teman-teman semuanya yang perempuan, terutama yang pernah mengalami kekerasan saat ini atau pernah mengalami kekerasan verbal, emosi, atau kekerasan fisik dan kekerasan yang lainnya, coba lihat diri sendiri dulu, kemudian coba cari tahu gimana caranya mengenali diri sendiri, kemudian coba lihat orang tua, empati juga sama mereka kalau itu adalah pertama kalinya juga mereka hidup, dan tidak ada hidup yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna, dan tidak ada individu yang sempurna juga. Jadi semuanya harus bekerja untuk diri mereka sendiri-sendiri gitu ya. Dan tugas kita itu juga keluar dari cycle kekerasan tadi, itu dengan mulai dari kenalin diri sendiri dan cari tahu apa kekuatan kita, apa yang mau jadi apa kita, yang mau apa kita pengen gitu ya di masa depan. Dan menerima kalau itu keluarga kita, seperti itu kenyataannya, dan itu nggak apa-apa, karena tadi balik lagi nggak ada yang sempurna. Berempati bahwa itu juga pertama kalinya mereka hidup ya, pertama kalinya mereka jadi orang tua gitu, apalagi waktu itu mungkin belum banyak ilmu parenting. Jadi terima aja dulu gitu, itu adalah kenyataan hidup kita, tapi kita punya power, selalu kita punya power buat keluar dari situ, buat jadi orang yang kita pengen, karakter yang kita pengen kayak gimana gitu. Wow, inilah yang cantik, yang berprestasi, yang bangkit dari keadaan, yang selalu mengambil yang positif. Mari kita belajar dari mereka dan kita percaya kita akan menjadi lebih baik. Sekali lagi Dewi dan Dena menunjukkan bahwa mereka nggak fokus dengan apa yang mereka tidak punya. Mereka fokus dengan apa yang mereka miliki, bahkan fakta-fakta pahit yang mereka miliki. Mereka nggak pernah deny itu. Itu yang membuat mereka sembuh dan dapat memberdayakan banyak orang. Sekali lagi, jangan fokus dengan apa yang kamu nggak punya. Sekalipun mungkin yang kau punya adalah perundungan, mungkin ya. Mungkin keluarga yang sempat memukulimu. Tetapi ternyata waktu kita bisa terima itu, kita pun juga akan sembuh dari itu. Waktu kita nggak fokus untuk mencari apa yang kita nggak punya. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu adalah awal dari pemulihan. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ku hidup karena percaya.